Santo John Vianney, terlahir dengan nama John Marie Vianney, atau John Marie Baptiste Vianney, lahir tanggal 8 Mei tahun 1786, meninggal tanggal 4 Agustus tahun 1859, di usia 73 tahun. Vianney adalah seorang imam Katolik Prancis, yang sering disebut sebagai Cure d'Ars, yang artinya pastor paroki Ars. Pada tanggal 8 Januari tahun 1905, John Baptiste Marie Vianney, imam dari desa yang rendah hati, diterima oleh Bapa Suci kita, Paus Pius ke-10, ke dalam jajaran orang-orang yang dibeatifikasi Gereja Katolik. Penjaga jiwa yang layak menerima kehormatan agung, karena selama 42 tahun dalam kehidupannya yang suci, ribuan orang telah dibimbing olehnya di jalan keselamatan. Ketenaran, sang imam dari Ars, yang lembut hati, telah lama melampaui batas-batas tanah kelahirannya, namanya telah secara resmi diumumkan untuk dihormati, dan cukup beralasan memperkenalkan pribadi yang mulia ini kepada umat Katolik di negara-negara lainnya. John Vianney adalah seorang tokoh religius yang sangat kuat. Dengan mengabaikan semua hal lainnya, ia mengarahkan dirinya kepada kehormatan dan kemuliaan Tuhan yang lebih besar, dan keselamatan jiwa-jiwa. Ia menerima kewajibannya untuk menjadi suci sejak usia dini, dan hal itu menguasai dirinya sepenuhnya. Setiap kata yang diucapkannya selalu berasal ucapan dari dunia religius. Dari dalam dirinya terpancar pengaruh yang tidak dapat diabaikan, dan hasilnya tidak dapat dibantah. Ibunda John Vianney adalah seorang wanita yang sangat taat, dan ia selalu menuntun anak-anaknya ke jalan agama sejak usia dini. Saya berutang budi kepada ibu saya, katanya, dan ia menambahkan, kebajikan mudah mengalir dari ibu ke dalam hati anak-anak mereka, yang dengan senang hati melakukan apa yang mereka lihat dan lakukan. Vianney adalah seorang anak laki-laki yang baik hati, dengan mata biru dan rambut coklat. Meskipun memiliki watak yang lincah, tapi dia seorang yang amat polos. Ketika di kemudian hari, dia mengakui bahwa, ketika saya masih muda, saya tidak mengenal kejahatan. Saya pertama kali mengenalnya di kamar pengakuan dosa, dari mulut para pendosa, demikian ucapnya. Umat Katolik mencatat kehidupan sucinya, mortifikasi, pelayanan yang luar biasa dalam sakramen pengakuan, dan pengabdian yang luar biasa kepada Santa Perawan Maria. John Vianney dikanonisasi pada tanggal 31 Mei tahun 1925, di Roma, oleh Paus Pius ke-11, dan hari rayanya adalah tanggal 4 Agustus. Vianney diangkat sebagai santo pelindung semua imam di alam semesta, oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1929. Pada tahun 2009, diumumkan bahwa ia akan dinobatkan sebagai santo pelindung semua imam di dunia, oleh Paus Benediktus ke-16. John Baptiste Marie Vianney, lahir pada tanggal 8 Mei tahun 1786, di Dardilly, di Prancis Selatan, tidak jauh dari kota Lyons, dan merupakan anak keempat dari orang tua seorang petani sederhana di desa. Ayahnya, Mathieu Vianney, dan ibunya, Marie Belus, memiliki sebidang tanah yang bersebelahan dengan tempat tinggal mereka yang sederhana. Meskipun mereka tidak kaya, mereka sangat ramah terhadap orang miskin dan yang membutuhkan. Sejak masih kecil John setiap malamnya melihat sejumlah pengembara yang miskin dan orang yang kekurangan datang, diundang keluarganya untuk makan bersama dengan mereka. Tidak jarang Vianney yang lebih tua diharuskan mengalah, memberikan bagiannya kepada beberapa orang yang datang terlambat. Dengan senang hati ia akan keluar untuk menyambut para tamu yang membutuhkan, membukakan pintu bagi mereka, dan membantu mereka dengan cara lain, dan bahkan akan membawakan pakaian mereka yang robek kepada ibunya, agar ia dapat menjahitnya.
Dalam catatan dikatakan bahwa, kakek dan neneknya bahkan pernah menjamu Santo Benedictus Joseph Labre, ketika melintasi Dardili saat berziarah ke Roma tahun 1770. Contoh yang luar biasa ini meninggalkan kesan yang mendalam bagi Vianney. Dengan pelayanan yang baik, ia menunjukkan rasa simpatinya kepada orang miskin dan menderita, yang datang ke rumah ayahnya. Nama Yesus dan Maria adalah kata-kata pertama yang keluar dari bibir bayinya. Gerakan pertama tangan kecilnya, yang diajarkan oleh ibunya, adalah membuat tanda salib. Bahkan sebagai anak berusia 4 atau 5 tahun, John lebih suka menyendiri di tempat terpencil, di mana seperti yang tertulis dalam catatan. Dia berbicara dengan malaikat pelindung. John lahir hanya 3 tahun sebelum dimulainya Revolusi Prancis, saat itu gereja Katolik diserang dengan ganas. Ibadah umum dilarang, gereja ditutup atau dialihfungsikan, dan sebagian imam yang bersumpah setia kepada negara baru di bawah tekanan, sebagian bersembunyi, ada juga yang dibunuh. Selama pemerintahan penuh teror, dari tahun-tahun 1793 sampai tahun 1794, ribuan imam di Prancis dieksekusi dengan guillotine. Saat itu adalah masa yang kacau di Prancis dan masa yang lebih kacau lagi, bagi seorang imam. Selama masa ini, keluarga Vianney sering menyembunyikan para pastor, dan menghadiri misa-misa rahasia mereka di pertanian-pertanian di dekatnya. Kesaksian para pastor yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mempersembahkan sakramen-sakramen, merupakan sumber inspirasi yang kuat bagi John muda. John memandang mereka seperti pahlawan, dan kemudian memotivasinya untuk menjadi seorang pastor. Mengingat kekacauan pada saat itu, John menghabiskan sebagian besar masa kecilnya dengan membantu di pertanian keluarga, dan mengurus kawanan ternak, daripada bersekolah. Ia menerima pendidikan sederhana dari ibunya yang buta huruf selama masa remajanya. Ia secara diam-diam menerima instruksi kateketis dari 2 biarawati, yang mempersiapkannya untuk komuni kudus pertama, yang diterimanya pada usia 13 tahun, di rumah tetangganya. Pada tahun 1799, Napoleon merebut kekuasaan di Prancis dan, pada tahun 1801, ia dan Paus Pius VII menandatangani perjanjian yang disebut Konkordat. Perjanjian ini tidak sepenuhnya mengembalikan gereja Katolik ke hak-haknya sebelumnya, tetapi mengakui Katolikisme sebagai agama mayoritas warga negara Prancis dan mengizinkan ibadah umum, meskipun ibadah tersebut diatur oleh negara. Saat ia tumbuh dewasa, ia menyibukkan diri dengan pekerjaan di ladang, mengurus ternak, dan melakukan pekerjaan sederhana lainnya. Ketika di tahun-tahun berikutnya namanya dikenal karena pelayanan dan kesalehannya oleh banyak orang, Pastor Vianney mengenang masa kecilnya, dengan berkata, "Betapa bahagianya saya, ketika saya hanya harus mengurus 3 ekor domba dan keledai saya." Pada tahun 1790, fase teror antiklerikal dari Revolusi Prancis, yang memaksa banyak imam yang setia untuk bersembunyi dari rezim, untuk melaksanakan sakramen di paroki mereka. Meskipun untuk melakukannya telah dilarang, keluarga Vianney tetap melakukannya, pergi ke pertanian yang jauh untuk menghadiri misa, yang dirayakan dalam persembunyian. Menyadari bahwa para pendeta seperti itu mempertaruhkan nyawa mereka dari hari ke hari, Vianney mulai memandang mereka sebagai pahlawan. Ini merupakan cobaan berat bagi anak yang begitu taat, karena pada usia dini ia menyadari pentingnya ajaran para rasul, dalam keinginannya untuk menyebarkan kasih kepada Tuhan. Vianney mengumpulkan anak-anak dari desa di sekitarnya. Dia menyampaikan khotbah-khotbah yang mengesankan kepada mereka, dengan caranya yang sederhana tetapi sungguh-sungguh. Misionaris muda itu berkenalan dengan banyak imam yang baik hati, di masa-masa sulit itu.
Orang-orang yang menganggap ancaman dan kemarahan para pejuang kebenaran ini sebagai hal yang remeh, padahal itu menyangkut keselamatan jiwa. Tanpa disadari hasrat yang kuat menguasai jiwa pemuda ini, yang suatu hari ia berharap bisa menjadi imam, dan bekerja untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa. Dia menerima instruksi katekisasi komuni pertamanya di sebuah rumah pribadi, dari dua biarawati yang komunitasnya telah dibubarkan selama revolusi. Ia melakukan komuni pertamanya pada usia 13 tahun di dapur tetangga. Selama misa, jendela ditutup sehingga cahaya lilin tidak dapat dilihat dari luar. Bertahun-tahun telah berlalu sejak hari pemuda itu menerima komuni kudus pertama, hingga hari ini ketika ia memulai studinya untuk menjadi imam. Pertama-tama, Tuhan menghendaki agar kesalehannya dilatih dan dibimbing kedua orang tuanya, yang baik dan terhormat. Kegiatan sehari-harinya terbagi antara pekerjaan dengan doanya yang terus-menerus. Kehidupan spiritualnya, dengan mukjizat, penderitaan dan meditasi. Di penghujung hari kerja, ditemani oleh ibu dan saudara perempuannya, Catherine, ia membaca kitab suci dan kehidupan para orang suci. Dia seorang pekerja yang sangat tekun, dengan sifatnya yang lemah lembut, ia sangat disayangi, baik di rumah maupun di antara teman-temannya di luar. Bahkan bagi siapapun, kemurnian hati Vianney meninggalkan kesan yang mendalam, sehingga mereka tidak akan berbicara sesuatu yang tidak pantas, jika setiap kali ia mendekat. Sesuatu yang berat dirasakan, sementara John Vianney selalu berdoa dan berharap agar ia menjadi seorang imam kelak, tetapi itu mustahil diwujudkan, tanpa menyelesaikan pendidikan yang dibutuhkan. Ayahnya menyatakan dengan terus terang bahwa, ia tidak memiliki uang untuk membiayai pendidikan Vianney. Gereja Katolik didirikan kembali di Prancis pada tahun 1802 oleh Napoleon Bonaparte, menghasilkan perdamaian religius di seluruh negeri, yang berpuncak pada Konkordat. Pada saat ini, Vianney khawatir tentang panggilan masa depannya dan merindukan pendidikan. Pada tahun 1806, pastor paroki desa tetangga John di Eculi, pastor Bali, membuka sekolah untuk calon seminaris. Pada usia 20 tahun, John memulai pendidikan formalnya di sana. Ayahnya mengizinkannya meninggalkan pertanian, untuk masuk di sebuah sekolah presbiter, di desa tetangga Eculi, yang dipimpin oleh pastor Abe Bali. Sekolah itu mengajarkan aritmatika, sejarah, geografi, dan bahasa Latin. Vianney berjuang keras dengan sekolahnya, terutama dengan pelajaran bahasa Latin, karena pendidikan masa lalunya telah terganggu oleh revolusi Prancis. Hanya karena keinginan terbesarnya untuk menjadi seorang imam, dan kesabaran Bali lah yang membuat dia kuat bertahan. Pada tahun 1809, di usianya 23 tahun, pendidikan Vianney terhenti. Dia direkrut menjadi tentara Napoleon untuk membantu melawan Spanyol, selama Perang Koalisi Kelima. Sebelumnya, para siswa seminari dibebaskan dari wajib militer, tetapi Napoleon yang menghadapi kerugian besar, menghapuskan pengecualian tersebut. Setelah bergabung dengan resimennya, John Vianney jatuh sakit, dirawat di rumah sakit, dan ditinggalkan. Ia kemudian ditugaskan ke resimen lain, dan kali ini ia begitu tenggelam dalam doa di gereja terdekat, sehingga ia ketinggalan keberangkatan mereka. Kemudian ia dikirim untuk mengejar pasukan tersebut tetapi tidak bisa menemukan mereka, dan malah diarahkan ke desa Nus di mana sejumlah pembelot bersembunyi. Vianney tinggal di sana selama 14 bulan, bersembunyi di sebuah rumah pertanian, di bawah asuhan Claudine Fayot, seorang janda dengan 4 anak. Dia mengubah namanya menjadi Jerome Vincent, dan dengan nama itu, dia membuka sekolah untuk anak-anak desa. Karena cuaca buruk mengisolasi kota selama musim dingin, para pembelot aman dari gendarme. Namun, setelah salju mencair,
polisi datang ke kota terus-menerus, mencari para pembelot. Selama pencarian ini, Vianney bersembunyi di dalam tumpukan jerami fermentasi, di gudang Fayot. Akhirnya pada Maret tahun 1810, ia diberikan amnesti dan dapat kembali ke Écully untuk melanjutkan pendidikannya, di bawah bimbingan Pastor Bali. Dia diangkat pada tahun 1811, dan pada tahun 1812 dia pergi ke seminari kecil di Verrieres and Forest. Pada musim gugur 1813, ia dikirim ke seminari besar di Lyons. Dianggap terlalu lambat, dia dikembalikan ke Bali. Pastor Bali meyakinkan Vikaris Jenderal bahwa kesalehan Vianney sangat besar meski dia masih awam, dan seminaris menerima perintah kecil dan subdiakonat pada tanggal 2 Juli tahun 1814. Vianney ditahbiskan sebagai diakon pada Juni tahun 1815, dan ditahbiskan sebagai imam pada tanggal 12 Agustus tahun 1815, di Couvent des Minimes de Grenoble. Dia mengucapkan misa pertamanya keesokan harinya, dan ditunjuk sebagai asisten Bali di Écully. Vianney di bawah pengawasan Pastor Bali, di mana dia melayani selama 2 tahun sampai kematian Pastor Bali. Pada tahun 1817, Pastor Vianney diangkat sebagai pastor paroki di paroki Ars, di gereja Saint Sixtus, di Ars, sebuah komunitas pertanian yang berpenduduk lebih dari 230 orang. Ia tinggal di sana selama 41 tahun berikutnya. Ketika Pastor Vianney ditugaskan ke Ars pertama kali, dia tersesat. Kemudian dia bertemu dengan seorang anak muda yang sedang menggembalakan domba. Ia bertanya kepadanya, seberapa jauh Ars? Anak gembala itu menunjukkan arah yang benar serta menemaninya di jalan. Ketika ia melihat menara di kejauhan, Pastor Vianney berlutut berdoa cukup lama, dan melanjutkan perjalanan. Sesampai mereka di sana Pastor Vianney berkata kepada pemuda tersebut, "Kamu telah menunjukkan kepadaku jalan ke Ars, aku akan menunjukkan kepadamu jalan ke surga." Ketika John Vianney memasuki parokinya di musim dingin bulan Februari tahun 1818, ia menyadari kehidupan beragama di sini sudah runtuh. Ars dikenal sebagai komunitas yang gemar menari, mabuk-mabukan, dan mengumpat. Warga kota tidak tahu bahwa mereka kedatangan seorang imam, jadi tidak seorang pun menghadiri misa pertamanya. Ketika beberapa orang mampir ke gereja, mereka melihat Pastor Vianney berlutut berdoa di hadapan Sakramen Maha Kudus. Ada banyak umat yang melihat, akhirnya orang-orang mulai menghadiri misa. Mendengar homili dari Pastor Vianney yang sederhana tapi menyentuh, ini membuat mereka pelan-pelan berpaling pada imannya. Dalam 3 tahun pertama pelayanan imamat Pastor Vianney, Ars mengalami transformasi. Pastor Vianney tidak hanya menghabiskan waktu berjam-jam dalam doa setiap hari, menjalani penitensi berat dan berpuasa. Dia juga melakukan banyak kunjungan rumah ke umat parokinya dan bahkan ke desa-desa di sekitarnya. Hal ini mengesankan banyak orang dan menarik mereka ke gereja. Pada tahun 1823, segala sesuatunya berjalan dengan sangat baik sehingga uskup mengangkat gereja Saint Sixtus ke tingkat paroki, mengangkat Pastor Vianney sebagai pastor paroki. Pada tahun 1825, 7 tahun setelah Pastor Vianney diangkat menjadi imam di paroki Ars. Ketika menerima uang yang jumlahnya cukup besar dari donatur, ia mewujudkan keinginannya untuk membeli sebuah rumah, yang dijadikan sebagai rumah Tuhan atau panti asuhan. Panti asuhan ini, menampung banyak anak kecil, orang terlantar atau tunawisma, mereka diberi makan dan pakaian, dirawat, serta pengajaran katekismus oleh pastor. Dia memanfaatkan donasi yang diberikan kepadanya untuk panti asuhan, dan kadang-kadang terjadi, datang bantuan dengan cara ajaib, yang melibatkan campur tangan Tuhan.
Ada satu kejadian yang luar biasa, diceritakan bahwa suatu hari, persediaan tepung untuk roti telah habis, dan tidak ada uang untuk membeli roti. Setiap orang yang mintai bantuan, tampaknya tidak bisa atau tidak mau membantunya, sehingga dia merasa dirinya hampir diabaikan dan begitu sengsara. Dia teringat kepada Saint Franciscus Regis dan mengambil relik orang suci itu, lalu membawanya ke gudang, menyembunyikannya di bawah sisa-sisa gandum yang ada di sana. Dia memohon perantaraannya. Keesokan harinya pengurus rumah datang, dan kembali mengingatkan pastor bahwa tidak ada yang bisa dimakan di rumah hari ini. Pastor Vianney, sambil menangis, berseru, "Kalau begitu, kita harus mengirim anak-anak kita yang malang pergi." Meskipun demikian, ia pergi bersama salah seorang pengurus ke gudang, dan dengan perasaan harap-harap cemas, ketika membuka pintu, mereka tertegun, gudang yang tadinya kosong, ternyata terisi penuh dengan gandum. Melihat kekudusan ini, pastor justru merasa malu dan menyesal, karena sebelumnya ia telah menyerah pada keputusasaan. Cerita tentang persediaan makanan yang ajaib ini segera disebarkan. Seluruh jemaat mendatangi gudang, untuk meyakini diri sendiri tentang kebenaran berita ini. Uskup Devi dari Bali, menyelidiki sendiri masalah tersebut dan menemukan fakta-fakta seperti yang disebutkan di atas. Reputasi Pastor Vianney telah menyebar jauh dan luas, dampaknya ribuan orang datang ke Ars setiap tahunnya, untuk menghadiri misa dan pengakuan dosa. Hampir setiap hari, Pastor Vianney menghabiskan hingga 16 jam di ruang pengakuan dosa. Pada tahun 1850-an, puluhan ribu, atau menurut beberapa perkiraan, ratusan ribu orang datang ke Ars. Sebuah gereja baru yang lebih besar harus dibangun, bahkan rel kereta api baru dibangun, untuk membantu orang-orang mencapai desa kecil yang mulai populer ini. Pastor Vianney mulai terkenal dengan banyak mukjizatnya, meskipun sebenarnya dia hidup dalam kesederhanaan, dia mempunyai simpanan makanan yang hanya cukup untuk mencegah kelaparan, bahkan bisa dikatakan sedikit, itu pun sering diberikannya, ketika seorang miskin datang dan meminta makanan. Ada satu pengakuan dari seorang saksi, pada suatu malam ketika Tuan Mendy, wali kota Ars, datang untuk menjenguknya, ia mendapati pastor terlihat wajahnya pucat dan lemas. Dengan sangat khawatir, Tuan Mendy bertanya, "Apakah Anda sakit, Pastor Vianney?" Pastor kemudian menjawab, "Oh, sahabatku yang baik, Anda datang tepat waktu, saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan." Selama 3 hari Pastor Vianney tidak punya makanan apapun di rumah. Sisa kentangnya telah diberikan kepada seorang pengemis. Biasanya ia hanya makan 1 kali sehari, berupa kentang rebus, yang ia masak dalam jumlah yang cukup untuk bertahan selama seminggu, dan sering kali pada hari Jumat atau Sabtu, sisa kentang itu sudah berjamur. Ia mempersembahkan kepada Tuhan semua mati raganya demi kesejahteraan umatnya. Dia meningkatkan latihan ini saat menjelang Paskah, dan setiap kali berkaitan melunakkan hati orang berdosa, yang keras hati. Ia menggabungkan doa dengan puasa. Pada setiap pukul 2 pagi ia bangun, mengucapkan ibadat malam. Pada pukul 4, ia memasuki gereja untuk mengunjungi Tuhan kita dalam sakramen Maha Kudus, dan kemudian merayakan misanya. Setelah misa ia memberikan pengajaran katekismus, dan mendengarkan pengakuan dosa. Ia begitu tekun dalam pekerjaan ini, sehingga ia jarang meninggalkan gereja sampai tengah hari. Ia menghabiskan sore hari untuk mengunjungi orang sakit dan menghabiskan sisa harinya di gereja, di mana untuk membangun iman semua orang, ia mengadakan kebaktian malam di depan umum. Begitu besar keberhasilan kerja rohaninya, sehingga umat beriman yang menginginkan bantuannya tidak lagi menunggu sampai ia datang lagi ke paroki-paroki mereka, tetapi mereka sendiri yang mengunjunginya di Ars. Ketika banyak laporan tentang banyaknya berita mukjizat yang tersebar,
tak lama kemudian jalan raya menuju Ars dipenuhi oleh pejalan kaki, dan kendaraan yang membawa banyak pendatang, untuk mengikut perayaan misa dan berziarah. Konon, iblis menampakkan diri kepada Pastor Vianney berkali-kali, mengganggunya dan mencoba mengintimidasinya. Suatu kali, iblis berkata bahwa, "Jika hanya ada 3 orang sepertimu di Prancis, aku tidak akan bisa menginjakkan kaki di sini." Iblis seringkali datang mengganggunya secara mental dan fisik, sepanjang malam. Dimulai mengganggu ketenangan Vianney, dengan beberapa gangguan kecil. Setiap malam Vianney mendengar tirai ranjangnya terkoyak. Awalnya, ia menyangka itu hanya perbuatan tikus biasa. Ia lalu meletakkan garu rumput di dekat kepala ranjangnya. Semua tindakannya sia-sia, semakin keras ia mengguncang tirai untuk menakut-nakuti tikus, semakin keras suara sobekan itu. Ketika di pagi hari, ia mengira akan menemukan tirai tercabik-cabik, nyatanya tirai itu tidak rusak sama sekali. Pada lain waktu, dalam keheningan malam, terdengar suara pintu digedor-gedor, teriakan-teriakan terdengar di halaman depan pastoran. Dia pikir itu adalah ulah pencuri, yang mengincar persembahan Vicomte d'Ars, yang disimpan di lemari besar di loteng. Vianney turun ke bawah, tetapi tidak melihat apapun. Serangan-serangan ini makin lama makin ganas, dengan suara-suara keras dan sensasi-sensasi yang berubah menjadi ejekan dan makian. Bahkan kadang-kadang menyebabkan Santo itu dilempar-lempar di tempat tidurnya. Hal ini tentu saja membuat pastor yang malang itu makin kelelahan, selama hari-harinya yang panjang di ruang pengakuan dosa. Untuk melawannya, orang suci itu hanya bersabar dan doa, membuat tanda salib dan melontarkan kata hinaan kepada iblis. Dia perhatikan bahwa, jika kerusuhan yang ditimbulkan itu lebih besar, dan serangannya lebih banyak, maka pada hari berikutnya, seorang pendosa besar akan datang. Iblis gigih menghalangi pertobatan para pendosa itu. Suatu kali, saat pastor sedang sibuk di gereja paroki, seluruh kamarnya terbakar secara misterius. Meski umat parokinya panik, pastor tetap tidak peduli, ia melanjutkan apa yang sedang dilakukannya, tanpa peduli harus pergi dan menilai kerusakannya. Seorang misionaris yang berkunjung menceritakan kejadian itu, tempat tidur, alat penguji, gorden tempat tidur, dan semua yang ada di dekatnya semuanya telah terbakar. Api hanya berhenti di depan relik Santa Filomena, yang diletakkan di atas lemari. Dari titik itu, api telah menggambar garis dari atas ke bawah dengan akurasi geometris, menghancurkan semua yang ada di satu sisi relik suci ini, tapi tidak menghancurkan di sisi lainnya. Api telah menyala tanpa sebab, dan api pun padam dengan cara yang sama, dan sangat luar biasa. Ajaibnya api tidak menyebar dari tirai serge yang menjulur ke lantai, yang sangat rendah, sudah tua, dan sangat kering seperti jerami yang mudah terbakar. Santo John Vianney menderita selama 30 tahun karena serangan-serangan ini. Dia berhadapan langsung dengan iblis demi keselamatan manusia. Vianney bukan sekedar pastor dari Ars, ia adalah imam bagi jiwa-jiwa. Vianney menerima banyak karunia ajaib dari Tuhan kita, di antaranya, karunia penyembuhan, karunia mempertobatkan dan karunia membaca jiwa, di mana dia mampu mengetahui isi hati, membaca apa yang ada dalam jiwa seseorang. Oleh karena itu banyak orang-orang dari seluruh Prancis datang ke Ars, untuk pergi ke pengakuan dosa atau untuk penyembuhan. Banyak peniten seperti itu kemudian mengakui bahwa Pastor Vianney, tanpa basa-basi lagi, akan menyebutkan dosa-dosa mereka sebelumnya, mengingatkan mereka terutama tentang hal-hal memalukan dalam kehidupan masa lalu mereka, yang mungkin disembunyikan. Dengan demikian, akan mempermudah jalan umat untuk rekonsiliasi penuh dengan Tuhan.
Dan berikut ini sebagian kecil dari kesaksian tentang keajaiban Pastor Vianney. Yang pertama, ada seorang wanita yang ingin menyampaikan kepada Vianney bahwa dia sangat terpukul karena suaminya telah bunuh diri. Dia ingin mendekati pastor itu, tetapi antreannya seringkali berlangsung selama berjam-jam, dan dia selalu gagal. Ketika dia menyerah dalam momen pencerahan ini, Pastor Vianney berseru di antara kerumunan orang, katanya. Dia diselamatkan. Wanita itu tidak percaya, Santo itu mengulanginya lagi, menekankan setiap katanya. Saya katakan kepadamu bahwa dia diselamatkan. Dia berada di api penyucian, dan kamu harus berdoa untuknya. Di antara tembok pembatas jembatan dan air, dia sempat melakukan tindakan penyesalan. Yang kedua, cerita yang lain lagi, seorang pria, berusia 32 tahun, pergi ke Ars bersama seorang temannya, maksudnya untuk mengejek Pastor Vianney. Pria itu membawa anjing pemburunya, ia berencana untuk berburu di ladang-ladang tetangga. Tepat pada saat Vianney melewati alun-alun desa, dan melewati kerumunan orang yang berlutut, kedua sahabat itu muncul di tempat kejadian. Saat itu Pastor Vianney berhadapan langsung dengan pria yang penasaran itu. Setelah melirik sekilas ke arah anjing yang berlari di sampingnya, pastor itu tanpa basa-basi lagi, berkata kepada pemiliknya. Tuan, alangkah baiknya jika jiwa Anda seindah anjing pemburu Anda ini. Pria itu menundukkan kepalanya, dengan rasa malu dan tergerak oleh rahmat ilahi, dia segera membuat pengakuan dosanya dengan linangan air mata. Pada tahun itu juga, dia memasuki kehidupan sebagai seorang biarawan, hingga akhir hayatnya. Yang ketiga, di antara para umat yang penasaran di gereja di Ars, terdapat seorang ateis yang berpendidikan tinggi, dia seorang pencemooh agama, yang mengikuti jejak Voltaire. Untuk menyenangkan istrinya, ia menemaninya ke Ars, seperti yang ia katakan, untuk melihat badut tua itu. Dengan nada mengejek, ia mengamati kerumunan orang yang berdoa, dengan khusyuk di gereja kecil itu. Tiba-tiba pastor itu keluar dari ruang pengakuan dosa, melangkah maju ke arahnya dengan gerakan tangan yang mengesankan, memintanya untuk masuk ke sakristi. Terkejut dan bingung, seperti terhipnotis dia mengikuti imam itu. Di sana, Pastor Vianney berusaha membuatnya berlutut. Di bawah tatapan tajam Vianney, si ateis itu akhirnya berlutut. Vianney kemudian memaparkan kehidupan masa lalu dia, dengan sangat detail. Ini membuatnya terkejut dan mengakui semua kebenarannya. Cahaya iman segera menyala kembali dalam jiwa orang berdosa itu, dia berteriak dengan isak tangis yang keras. Ya Tuhan, aku percaya, aku menyembah-Mu, aku mencintaimu, dan mohon ampun kepadamu. Yang keempat, suatu hari Minggu di bulan Juli, panen raya terjadi, gandum merunduk ke tanah. Selama misa agung, angin kencang bertiup, dan awan-awan yang berkumpul, yang bisa menjadi badai yang dapat mengancam panen, tampaknya akan segera terjadi. Pastor itu memasuki mimbar, ia melarang umatnya menyentuh tanaman mereka hari itu, dan menjanjikan pada mereka cuaca baik yang cukup untuk panen. Ucapannya terbukti, badai berlalu dan tidak ada hujan yang turun selama 12 hari. Yang kelima, ini kisah pertobatan dari seorang pemuda ahli geologi terpelajar, yang dituntun untuk mengunjungi Ars. Pemuda itu, telah menerima komuni pertama selama masa-masa sulit dulu. Di usia 12 tahun dia yatim piatu, dan diadopsi oleh seorang perwira militer, yang membawanya ke Mesir. Pengalaman keagamaannya sangat beragam, karena ia telah menguji ajaran Muhammad, Yudaisme, Protestanisme, menjadi pengikut Channel, Pere Enfantin, dan Cabet. Ini kunjungan pertamanya ke Ars. Dia duduk menghadap pintu tempat di mana Pastor Vianney akan masuk, untuk memimpin misa. Dia bercerita, saat dia bertemu dan bertatap mata dengan sang pastor,
ia merasakan pandangan pastor menembus ke kedalaman hatinya. Dia merasa dirinya luluh di bawah tatapannya, dan ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat, dan tak tertahankan untuk ke sakristi, tempat pengakuan dosa berada. Rahmat untuk kembali ke iman masa kecilnya didapatnya kembali. Akhirnya dia meninggal dunia dalam kesucian, 2 tahun kemudian. Yang keenam, penyakit saraf yang menyerang Mademoiselle Zo Pradil, penyakit yang membuatnya tidak bisa berjalan, tidak bisa berlutut, tidak bisa membaca dan mendengarkan bacaan, serta rasa sakit yang luar biasa pada saat makan. Perawatan medis oleh para dokter sudah dijalaninya, pemeriksaan menyeluruh dilakukan di berbagai tempat pengobatan, tetapi semuanya sia-sia belaka. Suatu hari, ia pergi berziarah ke Ars dan berdoa novena di sana, segera setelah itu ia pun sembuh total, sebagaimana yang dibuktikan oleh seorang dokter, yang telah menangani kasusnya tersebut selama 6 tahun terakhir. Yang ketujuh, sebuah rumah runtuh, saat dibongkar, yang menimpa dan mengubur seorang anak kecil dan neneknya. Ibu anak kecil itu berlarian tanpa arah karena kebingungan, sementara pencarian terus berlanjut, namun belum membuahkan hasil. Seseorang berlari untuk memberitahu Pastor Vianney tentang kecelakaan ini. Pastor Vianney kemudian berlutut untuk berdoa, lalu dia bergegas pergi ke tempat kejadian. Setelah memberkati reruntuhan, pastor berdiri di dekatnya, untuk menyemangati para pekerja, yang sedang melakukan pencarian. Akhirnya sang nenek ditemukan selamat tanpa cedera, begitu pula dengan anak itu. Dia juga ditemukan tanpa cedera sedikitpun, meskipun dia terperangkap cukup lama di bawah reruntuhan. Yang kedelapan, seorang anggota keluarga Pastor Vianney memberikan topi tua yang pernah dipakaikannya kepada seorang wanita miskin, sebagai sedekah. Pikiran indah itu muncul dalam benaknya. Pastor adalah orang suci. Jika aku beriman, anakku akan sembuh. Anak laki-laki itu menderita abses di kepalanya, ia memasangkan topi itu padanya. Malam itu ketika ia membuka penutup kepalanya untuk membalut lukanya, ia mendapati bahwa lukanya telah hilang, ajaibnya, anak itu pun telah disembuhkan. Yang kesembilan, seorang biarawati muda dari pegunungan Alpen, yang lidahnya kini lumpuh total selama 3 tahun, setelah dia sembuh dari demam tifoid yang dideritanya dulu. Ia hanya dapat berkomunikasi dengan menulis di papan tulis. Pada suatu hari, saat ia menyelesaikan novenanya, tepat saat ia hendak mengucapkan syukur setelah komuni kudus, ia merasakan lidahnya bisa mengucapkan kata-kata, dan sekarang ia sembuh dan dapat berbicara. Yang ke-10, salah satu penyembuhan luar biasa yang dilakukan secara langsung dan terbuka di hadapan semua peziarah adalah penyembuhan seorang pemuda dari Pat de Dom, yang hanya bisa berjalan dengan susah payah dan dengan bantuan kruk. Bapakku, apakah engkau pikir aku akan meninggalkan tongkatku di sini? Demikianlah pertanyaan yang sering ia ajukan dalam doa novenanya. Pada hari raya kenaikan Maria, ia mencegat imam suci itu, ketika sang pastor keluar dari sakristi ke gereja yang penuh untuk melakukan latihan sore, dan sekali lagi dia mengajukan pertanyaan itu. Ya, sahabatku, jika kamu beriman, jawab Pastor Vianney singkat. Seketika itu juga, pemuda itu diberi kekuatan untuk berjalan tanpa bantuan, dan ia lalu bergegas ke kapel Santa Filomena, untuk meninggalkan kruknya di sana. Rasa syukurnya adalah pengabdian seumur hidupnya kepada Tuhan. Mukjizat semacam ini membuat sang imam sangat tidak nyaman. Ia berusaha menyembunyikan dari mata publik hasil-hasil menakjubkan dari kuasa yang diberikan Tuhan kepadanya, yang terwujud setiap hari di parokinya. Yang ke-11, kelembutan Pastor Vianney pernah tergugah, saat dia melihat seorang ibu menggendong di punggungnya, seorang anak laki-laki yang lumpuh sejak lahir, berusia 8 tahun.
Sang imam tampaknya menutup telinga terhadap permohonan berulang-ulang sang ibu untuk kesembuhan anaknya, yang hanya sekadar memberi mereka belas kasihan, simpati, dan berkat. Namun, seperti yang tampak dari hasilnya, jiwanya pasti telah mengucapkan sesuatu kepada jiwa anak itu, yang tidak dapat didengar oleh siapapun. Pada malam hari, sang ibu meninggalkan gereja dengan hati yang kecewa. Saat menanggalkan pakaian putranya yang masih kecil, di sebuah penginapan di dekatnya, anak itu mengatakan kepadanya bahwa, besok pagi, ibu harus pergi membelikannya sepasang sepatu baru. Karena, katanya, Pastor Vianney berjanji, bahwa aku akan berjalan besok. Tanpa berkata-kata, sang ibu menuruti perintahnya, paginya dia pergi membelikan sepatu baru, dan memakaikan pada anaknya. Anak yang lumpuh sejak lahir itu, kini pergi dan berlari ke gereja sambil menangis, sambil berteriak, "Aku sembuh, aku sembuh." Kekuatan ajaib dari kekudusan penyembuhan yang dilakukan Vianney selama 30 tahun ini, menarik perhatian banyak orang. Ini semua diterima olehnya hanya karena satu alasan, yaitu bahwa hal itu sangat membantu dalam tujuan hidupnya, yaitu untuk pertobatan orang-orang berdosa. Pada tanggal 4 Agustus tahun 1859, Vianney meninggal pada usia 73 tahun. Uskup memimpin pemakamannya dengan dihadiri oleh 300 imam dan lebih dari 6.000 orang. Sebelum dimakamkan, jenazah Vianney dipasangi topeng lilin. Pada tanggal 3 Oktober tahun 1874, Paus Pius ke-9 menyatakannya sebagai yang terhormat. Pada tanggal 8 Januari tahun 1905, Paus Pius ke-10 menyatakannya sebagai beato dan mengusulkannya sebagai teladan bagi para imam paroki. Pada tahun 1925, John Marie Vianney dikanonisasi oleh Paus Pius ke-11, yang pada tahun 1929 mengangkatnya sebagai santo pelindung para imam paroki. Pada tahun 1928, hari peringatannya dimasukkan ke dalam kalender umum Romawi, untuk dirayakan pada tanggal 9 Agustus. Revisi Paus Yohanes ke-23 tahun 1960, yang menempatkan Vigili Santo Laurentius sebagai urutan yang tinggi, memindahkan hari peringatan tersebut ke tanggal 8 Agustus. Akhirnya, revisi tahun 1969 menempatkannya pada tanggal 4 Agustus sesuai hari kematian Vianney. Pada tahun 1959, untuk memperingati 100 tahun kematian Santo John Vianney, Paus Yohanes ke-23 mengeluarkan ensiklik Sacerdoti Nostri Primordia. Paus Yohanes Paulus II mengunjungi Ars secara langsung pada tahun 1986, sehubungan dengan peringatan 200 tahun kelahiran Vianney, dan menyebutnya sebagai contoh langkah seorang pastor yang sangat menyadari tanggung jawabnya. Dan tanda keberanian bagi mereka yang saat ini mengalami rahmat panggilan untuk menjadi imam. Untuk menghormati peringatan 150 tahun kematian Vianney, Paus Benediktus ke-16 mendeklarasikan Tahun Imam, yang dimulai dari Hari Raya Hati Kudus tahun 2009 sampai tahun 2010. Layanan Pos Vatikan menerbitkan satu set perangko untuk memperingati ke-150 tahun kematiannya. Paus Benediktus ke-16 mendeklarasikan tanggal 19 Juni tahun 2009, hingga tanggal 19 Juni tahun 2010 sebagai Tahun Imam, untuk mendorong para imam agar berjuang mencapai kesempurnaan rohani. Dalam kata-kata Paus, Pastor de Ars adalah contoh sejati seorang pastor yang melayani kawanan Kristus. Patung Vianney terdapat di banyak gereja Prancis dan gereja Katolik di seluruh dunia. Selain itu, banyak paroki yang didirikan pada abad ke-20 dan ke-21 diberi nama menurut namanya. Beberapa reliknya disimpan di gereja Notre Dame de la Salette di Paris.
John Vianney dikenang dalam Komuni Anglikan, dengan peringatan pada tanggal 4 Agustus. Jenazah Vianney digali karena persyaratan beatifikasi, dan jasadnya ditemukan dalam keadaan tidak rusak. Jantungnya, yang kemudian diambil, ditempatkan dalam sebuah relikui dan disimpan di sebuah tempat, yang dinamakan kuil hati sang pastor. Ketika pada hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 1885, dilakukan penggalian pertama jenazah John Mary Vianney. Hal ini dilaporkan dalam Le Messager du Dimanche, oleh Bailey. Pada pukul 8 pagi, 3 orang dokter yang bertugas menilai kondisi jenazah, dan para pekerja yang diperlukan untuk penggalian, diambil sumpahnya. Pengadilan, ke tempat makam yang ditunjukkan oleh 2 orang saksi dan memerintahkan agar makam dibuka. Ketika tutup peti mati yang terbuat dari kayu dan timah itu dibuka, dan para saksi dapat melihat jasad hamba Tuhan itu masih dalam keadaan utuh. Dia mengenakan surplis dan stola yang jarang dia lepas selama hidupnya di dunia. Di kakinya, sepatu besar dengan paku besi mengingatkan pada kecintaan imam terhadap kemiskinan, di tangan kanannya memegang salib, dan di sebelahnya terdapat tasbih rosario. Pada tubuh ini, yang dikubur 26 tahun yang lalu, tangannya menjadi mumi dan menghitam, kepalanya menjadi kurus kering, namun masih mungkin untuk mengenali ciri-ciri orang kudus tersebut. Setelah jenazah dikenali, peti jenazah terbuka, dipajang di gereja. Kemudian peti jenazah utama yang berisi jenazah ditempatkan dalam peti jenazah kayu ek dan diturunkan kembali ke dalam tempatnya. Pada tahun 1904, peti mati ganda yang berisi jasad pendeta Ars digali kembali, untuk ditempatkan di bawah altar gereja. Menurut laporan penggalian, jasad kini memiliki warna kehitaman di seluruh permukaannya. Wajahnya kurang jelas. Semua anggota tubuhnya utuh dan dalam posisi alaminya, sendi anggota tubuh bisa digerakkan dengan relatif mudah. Pada kepala, rambut terlihat pada bagian samping. Kelopak mata mengecil hingga hanya tersisa 2 selaput tipis yang menyerupai perkamen. Di dalam mulut, tonjolan hitam kecil mungkin merupakan sisa-sisa lidah. Dada terlihat dalam keadaan normal, dengan tonjolan yang sangat jelas dari semua tulang rusuk, dan ruang interkostal hanya diisi oleh kulit. Tulang rusuk dibuka untuk mengeluarkan jantung, yang ditemukan tersangkut di tulang belakang, dengan dimensi yang diperkecil tetapi dapat dikenali dengan sempurna. Selain jantung, bagian lain tubuhnya radius, dikeluarkan untuk dipamerkan dalam relikui di transept selatan, Gereja Saint Jean Marie Vianney, di Dardilly-les-Bains. Ada catatan bertanggal 10 Oktober tahun 1899 yang ditandatangani oleh imam, menyebutkan bahwa ia menyerahkan jenazahnya untuk diserahkan kepada Uskup Bailey. Demikian kisah perjalanan hidup hingga kematian, seorang imam kudus yang sederhana dan rendah hati, Santo Jean Marie Vianney. Semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang orang-orang kudus. Santo Jean Vianney, doakanlah kami. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.